Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore hadirin sekalian. Perkenalkan, saya selaku moderator dari kelompok 7B mata kuliah Desain dan Seleksi Material. Kali ini saya akan memulai presentasi kelompok kami dengan seleksi proses dan material dari flag motor. Boleh di next? Ya, adapun anggota kelompok kami itu sendiri, yaitu ada saya sendiri, Dia Familia Putri, dengan NPM 3334249. Lalu ada Muhammad Findra Aulia dengan NPM 3334201, dan ada Ratih Marianti dengan NPM 3334211. Adapun pembahasan yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua kita bahas tentang tinjauan pustaka, lalu yang ketiga ada pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Lalu masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan ini sendiri kami akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa kami memilih flag motor ini untuk presentasi kami kali ini. Flag ini berfungsi sebagai sarana penghubung daya antar poros roda dengan ban sehingga motor dapat bergerak maju atau mundur sesuai dengan putaran poros pemutar roda. Pada saat beroperasi, flag ini menerima beban statik dan dinamik secara berulang-ulang. Oleh karena itu, dalam merancang sebuah flag, harus memiliki kemampuan untuk menerima beban tersebut, namun juga harus melihat dari segi kenyamanan, keindahan, dan biaya pembuatan. Next. Ya, untuk rumusan masalah kami kali ini yaitu yang pertama ada bagaimana pengaruh kurva tensile strength terhadap harga dengan menggunakan software data EduPack. Lalu, bagaimana pengaruh beban gaya terhadap kurva densitas dengan menggunakan software Granta EduPack. Next. Adapun tujuan dari presentasi kami kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kurva tensile strength terhadap harga dengan menggunakan software Granta EduPack. Lalu ada untuk mengetahui pengaruh beban gaya terhadap kurva densitas dengan menggunakan software Granta EduPack. Baik, masuk ke dalam tinjauan pustaka, di mana velg atau velg motor sendiri adalah lingkaran luar desain logam yang tepi dalam bagian ban dan sudah terpasang pada kendaraan bermotor ataupun kendaraan bermobil, yang dimana bahan dasar pembuatan velg juga adalah steel dan juga aluminium alloy. Velg juga berfungsi sebagai sarana penghubung daya antara poros pemutar roda dengan ban sehingga mobil atau motor dapat bergerak maju atau mundur sesuai dengan putaran poros pemutar rodanya. Pada saat beroperasi sendiri, velg akan menerima beban statik dan juga dinamik secara berulang-ulang. Oleh karena itu, di dalam merancang sebuah velg harus memiliki kemampuan untuk menerima beban tersebut, sehingga nantinya juga kita harus tetap melihat dari segi kenyamanan, keindahan, dan juga biaya pembuatan. Pada bidang otomotif sendiri, velg biasanya dikenal sebagai velg, rim, dan juga motorcycle wheel, yang dimana dalam pemilihan velg sendiri yang baik akan didasarkan pada kekuatannya untuk menahan beban, baik beban vertikal atau beban atas maupun beban horizontal atau beban samping, di mana beban tersebut juga akan meliputi beban pengendaraan, beban pengereman, serta berbagai beban yang akan menumpuk lainnya. Dapat kita ketahui juga bahwa beban dari bodi motor juga akan mempengaruhi berat mesinnya. Velg itu harus dibuat dengan konsep yang ringan dan juga seimbang. Pada awal perkembangannya sendiri, velg itu dibuat dari bahan baja, yang dimana bahan dasar pembuatan velg itu secara terus-menerus mengalami pengembangan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, proses pembuatan velg ini semakin banyak digunakan dengan metode forging dan juga casting. Ketangguhan atau keunggulan dari metode forging dan juga casting sendiri adalah dapat mengurangi berat dari velg itu sendiri dan juga desainnya lebih dinamis. Velg juga dihasilkan dengan metode yang dimana dapat bahan aluminium ataupun baja dari berbagai bagian palangnya yang terbuat dari harus dari bahan metal. Fungsi dari velg sendiri itu sebagai dudukan ban pada kendaraan. Velg juga dikatakan itu dapat bersangkut paut dengan keselamatan kendaraan. Oleh karena itu, fungsi utamanya akan sebagai sarana penggerak motor, dan juga setiap velg itu akan tergantung terhadap jenis kebutuhan dari velg itu sendiri. Next.
Kita juga dapat mengetahui bahwa terdapat komponen-komponen dari velg itu sendiri, yang dimana yang pertama ada main velg. Main velg ini sendiri adalah bagian utama dari velg, di mana berfungsi sebagai tempat tumpuan komponen velg lainnya yang di dalam velg itu sendiri. Main velg ini tentunya akan memegang kendali atas semua fungsi atau kegunaan velg itu secara keseluruhan dalam kendaraan bermotor ataupun dalam kendaraan bermobil. Yang kedua ada jari-jari velg, yang dimana jari-jari velg ini akan berfungsi untuk menyokong velg itu secara keseluruhan agar bisa menahan berat dari kendaraan tersebut, dan juga jari-jari velg ini biasanya akan berperan sebagai pemberi nilai seni pada kendaraan bermotor ataupun dalam kendaraan bermobil. Yang ketiga ada baut velg, yang dimana baut velg ini sendiri yaitu komponen dari velg yang berfungsi sebagai perekat atau akan merekatkan serta menyambungkan antara jari-jari velg ke bagian main velg ataupun ke bagian baut velg itu sendiri. Kemudian terdapat standarisasi pada velg kendaraan roda 2 ataupun kendaraan bermotor, yang dimana dapat kita ketahui bahwa di dalam dokumen Kementerian Perindustrian diketahui bahwa menerapkan SNI di velg motor yang akan beredar di Indonesia, yang dimana penerapan SNI ini akan termasuk helm dan juga ban motor. Kedua hal ini akan erat hubungannya dengan SNI dan juga pelek motor. Nomor SNI-nya sendiri kita dapat tahu bahwa 2008 dengan nomor kode 4658 2008. Dan juga pada awal mula Mei 2012 mendatang, pemerintah mewajibkan penggunaan SNI pada velg yang beredar di pasaran meski tidak diketahui velg itu akan berlaku sampai kapan. Dan di mana SNI-nya ini sampai sekarang adalah 4658 2008. Next. Selanjutnya adalah pembahasan. Di mana pembahasan yang pertama adalah ukuran velg yang digunakan. Di sini dapat dilihat pada tabel yang kami gunakan ukurannya yaitu lebar velgnya nominal 2,75 inci. Dengan data selanjutnya seperti yang ada pada garis merah ini. Selanjutnya diameter velg yang digunakan yaitu 23 inci. Dengan data selanjutnya yang ada di kotak merah ini. Baik, lanjut ke desain velg itu sendiri. Di sini kami membuat desain ini menggunakan software AutoCAD, dibantu dengan gambar dua dimensi. Di sebelah kiri dapat dilihat ukuran velg motor yang sesuai dengan tabel sebelumnya yang sudah dijelaskan. Lalu untuk gambar sebelah kanan ini tetap menggunakan software AutoCAD, di mana kami menggunakan gambar tiga dimensi dari velg motor ini dengan menggunakan material di software AutoCAD, dan material yang kami masukkan yaitu aluminium. Pembahasan selanjutnya adalah analisis beban pada velg. Analisis beban pada velg dihitung dengan menjumlahkan total gaya yang bekerja pada velg sepeda motor dan kemudian membaginya dengan luas permukaan dari velg. Berikut adalah perhitungannya. Di sini ada 150 kg, yaitu berat dari si sepeda motor, ditambah berat penumpang maksimum, yaitu 250 kg. Di mana totalnya itu 355 kg. Di mana jika diubah ke pound, yaitu 781 pound, yaitu sebesar 3.475,45 Newton atau 3.500 Newton jika dibulatkan, yaitu gaya yang bekerjanya. Luas penampang velg berdasarkan AutoCAD yaitu 18,14 mm persegi, di mana ini rumusnya gaya yang bekerja dibagi luas velg 3.500 Newton dibagi 18,14 mm persegi, hasilnya 192 Newton per mm persegi atau 192 megapascal. Selanjutnya yaitu adalah pemilihan material. Pemilihan material adalah langkah dalam proses merancang objek. Dalam konteks desain produk, tujuan utama dari pemilihan material ini adalah untuk meminimalkan biaya sekaligus memenuhi tujuan kinerja dari produk. Pemilihan sistematis bahan terbaik untuk aplikasi yang diberikan dimulai dengan properties dari material dan biaya bahan kandidat material. Pemilihan material sering diuntungkan dengan penggunaan indeks material atau indeks kinerja yang relevan dengan sifat material yang diinginkan. Material yang akan kami gunakan untuk velg motor tipe WM ini adalah aluminium alloy.
Namun di sini kami juga menyediakan dua material lain yang biasa digunakan untuk velg, yaitu magnesium alloy dan titanium alloys, sebagai perbandingan material mana yang cocok untuk memenuhi persyaratan aplikasi yang dibutuhkan. Berikut ini terdapat diagram-diagram dari software Granta CS EduPack, yang dimana diagram-diagram ini menggambarkan sifat dan karakteristik inti dari velg dengan material jenis aluminium alloys, magnesium alloys, dan titanium alloys. Pertama yaitu diagram Poisson's ratio versus density, di mana nilai Poisson's ratio merupakan rasio regangan kontraksi atau transversal dengan regangan ekstensi atau memanjang ke arah gaya regang. Nilai Poisson's ratio pada aluminium alloys adalah 0,33 dan memiliki nilai densitas sebesar 2.550 sampai 2.850 kg per meter kubik. Jika dibandingkan dengan magnesium alloy, nilai Poisson's ratio aluminium alloys lebih tinggi. Hal ini menyatakan bahwa regangan ekstensi yang terjadi semakin besar dan elastisitas bahan tersebut lebih tinggi. Namun jika dibandingkan dengan titanium alloys, aluminium alloys memiliki nilai Poisson's ratio yang lebih rendah. Diagram selanjutnya adalah diagram shear modulus versus densitas, di mana shear modulus atau modulus geser adalah suatu pengukuran yang digunakan untuk mengetahui kekakuan dari suatu bahan, yang menyatakan respons suatu bahan terhadap tegangan geser. Pada bahan paduan aluminium alloys, memiliki shear modulus sebesar 26 sampai 29 gigapascal. Jika dibandingkan dengan magnesium alloys, aluminium alloys memiliki nilai shear modulus dan density yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah diagram tensile strength versus density, di mana tensile strength adalah tegangan maksimum yang bisa ditahan oleh sebuah bahan ketika diregangkan atau ditarik sebelum bahan tersebut mengalami fracture atau patah. Pada paduan aluminium memiliki nilai tensile strength yang memiliki selisih yang kecil, yaitu 193 sampai 341 megapascal jika dibandingkan dengan cast magnesium alloys, yaitu 190 sampai 250 megapascal. Namun pada tingkat densitas yang lebih tinggi, hal ini menggambarkan bahwa aluminium alloys tetap lebih unggul pada tensile strength-nya. Selanjutnya adalah diagram yield strength versus density, di mana yield strength atau kekuatan luluh adalah tegangan minimum ketika suatu material kehilangan sifat elastisnya. Pada kurva tersebut menunjukkan yield strength pada aluminium alloys yang memiliki selisih cukup kecil dengan material magnesium alloys. Namun aluminium alloys memiliki yield strength yang lebih tinggi, yaitu sebesar 120 sampai 220 megapascal. Baik, selanjutnya dapat kita lihat pada pemilihan material, yaitu ada diagram Young modulus versus density, dan juga terdapat diagram price versus tensile strength. Yang dimana dapat kita bersama bahwa di dalam diagram Young modulus versus density ini, kita akan mengetahui bahwa diagram Young modulus ini dikatakan sebagai modulus Young atau juga shear modulus, di mana akan menggambarkan ukuran kekakuan density dari suatu bahan atau elastisitas yang terdapat dari suatu bahan, dan juga akan menjadi ciri dari suatu bahan itu sendiri. Namun di dalam shear density ini atau dalam shear modulus ini akan menggunakan beberapa pembedaan geser atau density geser, di mana terdapat puntir yang juga dikatakan sebagai Young modulus, dan juga akan menggunakan pembebanan tarik atau density-nya. Oleh karena itu, pada diagram ini akan menunjukkan nilai Young modulus cast all alloy yang akan lebih besar dibandingkan dengan cast magnesium alloy, dan juga nilainya itu berada pada 70 sampai 78 GPa. Kemudian dapat kita lihat pada diagram price versus tensile strength ini sendiri, bahwa di dalam diagram ini akan menunjukkan cost benefit dari suatu material, baik dari material cost all alloy ataupun dari material titanium alloy, yang dimana di dalam material ini akan memiliki cost yang akan rendah dan juga setara, bahkan lebih rendah dari cast magnesium alloy, dan juga akan memiliki kekuatan tensile strength yang jauh lebih tinggi, yaitu dengan nilai 193 sampai 341 MPa. Dan juga jika dibandingkan dengan cast magnesium alloy, akan menguntungkan untuk menjadikan cast all alloy ini sebagai bahan dasar untuk pembuatan pelek. Oleh karena itu, pada penelitian kita kali ini bahwa cast all alloy ini akan dijadikan sebagai pembahanan dalam pembuatan pelek.
Oleh karena itu, material cost dari aluminium alloy ini dengan nilai 34.100 sampai 36.800 rupiah per kilogram. Dengan harganya yang sudah diketahui tadi bahwa material cost ini dari magnesium alloy itu dengan nilai 33.300 sampai 37.100 rupiah per kilogramnya. Dan material cost dari titanium itu sendiri dengan nilai 32.600 sampai 35.200 rupiah per kilogram. Jika kita lihat bahwa di dalam ketiga material ini sendiri bahwa nilai yang paling tinggi atau harga yang paling tinggi itu berada di dalam cost aluminium alloy. Yang dimana dari diagram ini dapat diketahui bahwa velg motor dengan material aluminium alloy ini memiliki sifat mekanik yang lebih baik dibandingkan dengan magnesium alloy, namun masih di bawah nilai sifat mekanik dari titanium alloy. Oleh sebab itu, aluminium alloy sendiri merupakan material yang paling cocok digunakan untuk velg motor tipe WM karena harga yang murah bahkan sama dengan harga magnesium alloy. Dan juga dikarenakan sifat mekanik yang lebih baik dibandingkan magnesium alloy, pemilihan aluminium alloy sendiri dibanding titanium alloy itu lebih baik karena alloy itu memiliki harga yang jauh lebih murah dibanding titanium alloy dan juga lebih ringan daripada titanium alloy. Oleh karena itu, jika kita lihat pada analisa tegangan yang telah dihitung, dapat diperlukan material yang memiliki kekuatan sekitar 200 MPa itu akan berdasarkan pada analisa beban maksimum pada velg yang sudah kita hitung dan juga sebesar 192 MPa. Di mana jika kita menggunakan titanium alloy, kekuatan itu akan sangat tinggi dan juga akan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan velg motor yang kita inginkan, yaitu velg motor tipe WM. Oleh karena itu, pemilihan material yang kita gunakan adalah material aluminium alloy. Next. Selanjutnya adalah proses manufaktur. Proses manufaktur adalah metode membentuk, menggabungkan atau menyelesaikan suatu bahan. Pilihannya untuk komponen tertentu tergantung pada beban yang akan dibuat, pada ukuran, bentuk, dan presisi yang dibutuhkan, dan tentang berapa banyak yang harus dibuat atau dengan singkatnya pada persyaratan dari desain. Pada velg motor tipe WM yang akan dibuat menggunakan material aluminium alloy yang memiliki berat jika dihitung sebesar 8,8 kg dan toleransi yang diperbolehkan sebesar 2 mm. Dari grafik pada layar, dapat diketahui proses manufaktur yang dapat dipilih yaitu sand casting, forging, dan sheet forming. Pada di sini 8,8 kg. Untuk metal shaping itu bisa di sand casting, sheet forming, dan forging. Dan untuk toleransi 2 mm yang dapat digunakan yaitu sand casting, forging, dan sheet forming. Berdasarkan biaya yang lebih murah serta waktu proses yang cukup, kami lebih memilih untuk menggunakan proses sand casting untuk proses manufaktur velg motor tipe WM. Baik, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Boleh di next. Ya, kesimpulan kami dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama, flek ini berfungsi sebagai sarana penghubung daya antara poros pemutar roda dan dengan bannya sehingga motor itu dapat bergerak maju atau mundur sesuai dengan putaran poros pemutar rodanya. Lalu yang kedua, berdasarkan grafik tensile strength, yaitu versus harga dari software di Granta Chess Edupak, material yang kami pilih sebagai bahan dasar velg tipe WM ini adalah aluminium alloys dengan harga 34.100 sampai 36.800 rupiah per kilogram. Hal ini dikarenakan alloys memiliki tensile strength yang lebih tinggi dan sesuai dengan yang kami butuhkan dibanding dengan MG alloys. Serta AL alloys ini juga memiliki harga yang bahkan lebih murah dari MG alloys. Lalu yang terakhir, berdasarkan dari grafik-grafik gaya yang bekerja pada velg yang didapat dari software Granta Chess Edupak, material yang kami pilih sebagai bahan dasar velg tipe WM ini adalah aluminium alloys. Karena aluminium alloys ini memiliki sifat mekanik yang lebih baik dibandingkan dengan MG alloys dan di bawah titanium alloys. Maka jika dilihat dari setiap kurva gaya yang telah ada, aluminium alloys ini memiliki properties seperti densitas sebesar 2.550 sampai 2.850 kg per meter kubik. Nah, sedangkan shear modulusnya itu sebesar 26 sampai 29 gigapascal dan tensile strength-nya ini sebesar 193 sampai 341
megapascal dan position of ratio-nya itu sebesar 0,3 dan yield strength-nya itu sebesar 120 sampai 220 megapascal dan Young modulusnya itu sebesar 70 sampai 78 gigapascal. Next. Nah, untuk referensi yang kami gunakan dalam presentasi dan pembuatan laporan kami dapat dilihat pada slide berikut. Di next. Ya, mungkin itu saja untuk presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.